Blue Lock episode yang ke-54 kembali dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah kita pun bisa melihat secara langsung mengenai sebuah jawaban singkat dari Isagi Oichi tentang seperti apakah dia ingin bermain sepak bola dan kepada siapakah dia akan mempelajari sebuah teknik sepak bola baru yang nantinya bisa dia curi dan juga bisa dia kembangkan menjadi teknik atau kemampuan miliknya sendiri. Intinya, Isagi terinspirasi dan juga mendapatkan pelajaran berharga dari dua orang temannya yang sudah bermain lebih dulu. Di satu sisi, Isagi terinspirasi permainan dari Bachira yang mampu meniru dan mencuri gaya sepak bola Lavinho, hingga Isagi pun kini berniat untuk melakukan hal yang serupa sama seperti Bachira. Sedangkan di sisi lain, Isagi mendapatkan pelajaran berharga dari Rensuke Kunigami, bahwa gaya permainan sepak bola Blue Lock yang sangat egois nyatanya tidak dapat diterima oleh para pemain inti yang ada di dalam tim Jerman. Hal itulah yang malah membuat Kunigami seketika langsung dikucilkan serta tidak pernah dilibatkan lagi terhadap semua pola serangan dari tim Jerman. Nah, dua buah sudut pandang tersebutlah yang akhirnya mampu membuat Isagi berhasil menemukan jawabannya. Di mana mulai dari sini kita pun akan melihat secara detail mengenai siapakah pemain yang akan ditiru oleh Isagi Oichi setelah dia melihat secara langsung sebuah rangkaian serangan beruntun yang akan dilakukan oleh tim Bayern Munchen, khususnya oleh Michael Kaiser, Alexis Ness, Benedikt Grimm, dan juga Eric Gessner. Singkat cerita, tepat setelah peluit tanda dimulainya kick-off babak yang kedua sudah dibunyikan, Kaiser pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Alexis Ness. Serta di saat yang bersamaan, dia pun segera berlari menuju ke arah jantung pertahanan dari tim Barcelona dengan menggunakan teknik pergerakan tapak bolanya yang sangat mirip sekali dengan teknik milik Isagi Oichi. Sementara itu di sisi lain, Ness yang kebetulan pada saat itu sudah berhasil menerima dengan sempurna umpan yang dikirimkan oleh Kaiser, akhirnya langsung membawa lari bola itu sendirian untuk melewati penjagaan ketat yang dilakukan oleh Otoya dan juga beberapa pemain lainnya dengan menggunakan teknik kontrol bola yang sangat sempurna sekali. Bahkan secara sekilas, bola pun nampak terlihat sangat lengket sekali pada kaki Alexis Ness. Melihat semua kehebatan yang ditunjukkan oleh para pemain inti dari tim Bayern Munchen, khususnya oleh Alexis Ness, suasana di dalam medan tempur ini pun seketika kembali memanas. Bahkan Raichi yang awalnya nampak terlihat diam, kini malah menjadi semakin emosi. Hingga pada panel berikutnya, dia pun mulai berkata seperti ini. Hah, sialan. Jika aku jadi Kaiser, dan jika aku mempunyai seorang pemain gelandang tengah yang mau mendukungku seperti itu, maka aku pun harusnya bisa mencetak gol dengan sangat mudah. Mengingat jantung serangan dari tim Jerman terletak pada permainan Alexis Ness, bukan dari Michael Kaiser. Sederhananya, menurut pandangan dan juga penglihatan semua orang biasa, permainan dari Michael Kaiser sangatlah membosankan. Karena nyatanya yang dilakukan sejak tadi oleh Kaiser hanyalah terus berlari berputar-putar di dalam lapangan ini saja. Bahkan daripada Kaiser, menurut pemain lain yang sama sekali tidak mengerti apa-apa, kemampuan dari Alexis Ness, Grimm dan juga Gessner jauh lebih hebat dan jauh lebih berpengaruh di dalam tim ini. Namun semua pendapat tersebut sama sekali tidak berlaku bagi Isagi Oichi. Mengingat di momen ini, hanya Isagi sajalah satu-satunya orang di dalam Akademi Blue Lock yang mampu melihat sebesar apa dan juga sehebat apakah kekuatan dari seorang Michael Kaiser. Bahkan di panel ini, dia pun mulai berkata di dalam hatinya, hah, permainan dari Kaiser sangatlah luar biasa hebat. Mengingat sejak awal pertandingan ini dimulai, Kaiser tidak pernah sedikit pun melakukan pergerakan yang sia-sia. Karena nyatanya semua pergerakan tapak bola yang dilakukan oleh dirinya memiliki banyak sekali tujuan yang berarti. Pertama, Kaiserlah orang yang selalu memancing perhatian dari para pemain lawan. Kedua, Kaiser mampu melakukan positioning yang sangat bagus untuk mencari tempat yang kosong demi bisa menerima umpan. Dan yang ketiga, Kaiser selalu berhasil menjaga jarak dengan para pemain lainnya, baik itu pemain dari timnya sendiri ataupun pemain dari tim lawan. Hingga hal itulah yang mampu membuat para pemain bertahan dari tim Barcelona akan menjadi sangat kebingungan. Karena dengan cara ini, maka arah bola yang akan dikirimkan oleh Ness menjadi sangat sulit sekali untuk ditebak. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Isagi pun dengan tenang kembali melanjutkan semua perkataannya. Baiklah, sekarang aku sudah paham bahwa di mata orang lain, Kaiser adalah pemain yang sama sekali tidak berguna. Mengingat di dalam lapangan ini, dia sendiri jarang sekali membawa bola dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berlari ke sana kemari. Namun meskipun begitu, bagiku Kaiser adalah pemain yang luar biasa hebat. Karena faktanya cara bermain dari Michael Kaiser sangat mirip sekali dengan cara bermainku.
Atau sederhananya, gaya permainan sepak bola yang dimiliki oleh Michael Kaiser adalah bentuk serta wujud sempurna dari semua kemampuan yang saat ini dimiliki oleh Isagi Oichi. Hingga setelah beberapa saat berlalu, kini semua teori yang sebelumnya telah diucapkan oleh Isagi Oichi akhirnya langsung menjadi kenyataan dan juga langsung ditunjukkan di hadapan kita semua. Di mana mulai dari sana, kita pun akan melihat sebuah simulasi berupa gambar hologram berbentuk Isagi Oichi yang akan terus mengikuti pergerakan dari seorang Michael Kaiser ketika dia memulai rencana serangan kombinasi beruntun dari tim Bayern Munchen dengan menggunakan teknik Blitzkrieg-nya. Singkat cerita, tepat ketika Alexis Nest sudah berhasil melewati semua pemain tengah dari tim Barcelona serta sudah berada pada posisi yang bebas, dia pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung mengirimkan satu umpan jauhnya menuju ke area kotak penalti. Di mana pada momen ini sudah ada Eric Gessner dan juga Benedikt Grimm yang mampu berlari dengan cepat untuk menyambut umpan dari Alexis. Melihat hal tersebut, tentu saja para pemain bertahan dari tim Barcelona tidak bisa tinggal diam. Hingga mereka pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Grimm dan juga Eric demi menjaga mereka berdua dengan sangat ketat dan merebut bola itu dari kaki mereka. Namun sayangnya kali ini semua pemain bertahan dari tim Barcelona harus kembali dibuat kecewa. Karena ternyata umpan yang dikirimkan oleh Nest tiba-tiba saja berubah arah di udara menuju ke area kosong yang ada di belakang Benedikt Grimm. Akibat efek dari tendangan melengkung atau tendangan pisang yang sebelumnya dilakukan oleh Alexis Nest. Di mana pada posisi ini ternyata sudah ada Michael Kaiser yang berhasil menipu semua pemain dari tim Barcelona melalui teknik pergerakan tanpa bolanya. Nah, pada panel ini sebenarnya masih ada satu orang lagi yang mampu merespon dengan cepat semua pergerakan dari Michael Kaiser. Siapa lagi kalau bukan Meguru Bachira? Mengingat Bachira sudah terbiasa melihat teknik yang sama dan juga sering dilakukan oleh Isagi Oichi. Tapi sayangnya semua hal itu masih belum cukup untuk bisa menghentikan Kaiser. Karena faktanya kekuatan fisik dan juga kemampuan dasar dari Michael Kaiser jauh lebih hebat daripada Meguru Bachira. Akibatnya, Kaiser yang saat itu sudah sadar dengan kemunculan dari Bachira dari arah belakangnya, akhirnya langsung menggunakan tangan kirinya untuk menahan dan juga menghentikan Bachira. Serta di saat yang bersamaan, atau tepat ketika bola hasil tendangan dari Bachira sudah mendarat di kakinya, dia pun dengan tenang langsung mengeluarkan sebuah teknik fake out berupa gerakan tipuan untuk berpura-pura menendang demi melewati sebuah blokir yang saat itu langsung dilancarkan oleh salah satu pemain bertahan dari tim Barcelona yang sudah muncul di hadapannya. Sampai pada momen berikutnya, Kaiser pun tanpa pikir panjang seketika langsung menembakkan bola itu dengan kencang menggunakan sebuah teknik tendangan langsungnya yang disebut dengan Kaiser Impact. Hingga gol pun seketika langsung tercipta dan skor pun kini langsung berubah menjadi kembali imbang, yaitu 1-1. Setelah beberapa saat berlalu, dan setelah mendengar semua perkataan dari Noel Noah barusan, Isagi pun seketika kembali tersadar. Hingga pada panel berikutnya, dia pun dengan tenang mulai berkata di dalam hatinya, "Hah? Jangan-jangan selama ini aku sudah salah menilainya. Bahwa fondasi permainan rasional dari tim Bayern Munchen bukan terletak pada kerjasama tim. Melainkan fondasi permainan rasional mereka justru malah terletak pada Michael Kaiser. Atau dengan kata lain, gaya permainan rasional dari tim Bayern Munchen berpusat kepada Michael Kaiser." Hal itu pun semakin didukung dengan semua ucapan dari Jin Pacheco. Di mana pada beberapa hari yang lalu, Jin Pachi sempat berkata bahwa saat ini seorang striker ideal yang mampu menjadi wujud sempurna dari program Luluk Eleven ada di dalam tim Bayern Munchen. Nah, jika saat itu pemain yang dimaksud oleh Jin Pacheco bukanlah Noel Noah, maka kemungkinan besar orang itu adalah Michael Kaiser. Sementara di sisi lain lapangan, kali ini terlihat Meguru Bachira yang mulai mengambil bola serta sudah bersiap untuk kembali melanjutkan jalannya pertandingan ini. Di mana pada satu panel yang sama itu, Bachira pun dengan tegas mulai berkata kepada Kaiser, "Woi Kaiser, sejauh ini kau adalah satu-satunya pemain terhebat di dunia yang pernah aku hadapi. Oleh karena itu, aku tidak akan kalah lagi darimu. Dan mulai sekarang, akulah orang yang akan menghancurkanmu." Namun belum sempat Kaiser menjawab semua ucapan dari Bachira itu, tiba-tiba saja dari sisi sebelah kiri lapangan, Lavinho pun dengan cepat langsung bangkit dari tempat duduknya, serta dia pun mulai melanjutkan semua ucapan dari Bachira. "Haha, tunggu dulu bocah pirang. Karena pertunjukan kalian sangat menghibur, aku pun kali ini menjadi sangat bersemangat. Oleh karena itu, walaupun awalnya aku sama sekali tidak ada niat untuk bermain, namun demi menunjukkan sehebat apa gaya sepak bola indah dan juga bebas dari tim Barcelona, maka aku pun akan memanfaatkan waktu 3 menitku ini demi membalaskan sebuah gol yang berhasil kalian ciptakan. Jadi bersiaplah Kaiser, karena mulai sekarang akulah yang akan mulai bersinar di dalam lapangan ini."
Melihat dan menyaksikan sebuah keputusan yang luar biasa mendadak dari Lavinyo, Noah pun tanpa pikir panjang, langsung bangun dari tempat duduknya dan juga membuka jaketnya, lalu berkata seperti ini. Luffy, sikapmu masih saja seperti bocah. Kalau kau memutuskan untuk main, maka kekuatan di dalam kedua tim ini akan menjadi tidak seimbang. Dan jika begitu, lalu apa gunanya mereka latihan? Entahlah, tidak peduli dimanapun kau berada, kau ini selalu merepotkanku. Oleh karena itu, sekarang aku pun akan bermain juga. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Noah yang nampak sangat emosi mulai berkata kepada Kunigami juga. Woi Kunigami, di dalam tim ini hanya ada dua cara untuk bisa membuktikan kehebatanmu. Pertama, kau harus bisa menjadi satu bagian dari sebuah skema serangan yang berpusat kepada Michael Kaiser. Dan yang kedua, kau harus bisa membuktikan bahwa dirimu itu jauh lebih hebat daripada Michael Kaiser. Karena hanya dengan begitu, maka sistem rasional dari permainan tim Bayern Munchen secara otomatis akan berpindah dari Michael Kaiser kepada dirimu. Tapi karena kali ini kau telah gagal melakukan keduanya, dan karena kau telah menyanyiakan semua kesempatan yang sudah aku berikan kepadamu, maka kali ini aku akan menggantimu dengan pemain cadangan lain. Jadi bersiaplah Hisagi Oichi, karena semua penonton di seluruh dunia saat ini ingin melihatmu, maka ayo bermain bersamaku. Dan gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin jika kau tidak ingin bernasib sama seperti Kunigami. Mendengar semua ucapan dari Noah itu, semangat bertarung dari Isagi pun kini menjadi terbakar. Hingga pada satu momen yang sama ini, dia pun langsung melepaskan jaket dan segera berjalan dengan penuh rasa percaya diri untuk masuk ke dalam lapangan. Nah, itulah potongan alur cerita singkat dari manga Kuchibiru episode yang ke-54. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.